Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, Dia berikan kepada kita satu rahmat yang baru. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami hari demi hari, dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu rahmat yang baru untuk kami dapat melakukan segala perkara dengan pertolongan dari Tuhan. Mengucap syukur setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kami dapat mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus berikan pencerahan pengertian bagi kami semua, dan kami rindu didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, jikalau kita sering menonton atau banyak menonton film China klasik, maka kita akan melihat anak-anak itu memakai baju yang disebut baju doudu. Baju doudu ini seperti sehelai kain yang diikat ujung-ujungnya dengan tali. Kemudian mereka mengenakannya dengan mengkalungkan sebelah atas dan kemudian diikat kiri kanannya. Baju doudu ini secara harafiah berarti penghangat perut, karena memang berfungsi mendatangkan kehangatan kepada setiap anak-anak. Meski itu hanya sehelai kain, tetapi tidaklah mudah untuk membuatnya, karena harus memasangkan tali di ujung-ujung kain, serta kemudian menggambar kain tersebut dengan berbagai motif yang tentu sesuai dengan kesenangan anak-anak atau pengharapan dari orang tua, dan gambar itu kemudian disulam dengan benang sutra pada zaman dahulu, sehingga dapat mendatangkan kehangatan bagi anak-anak yang mengenakannya. Dan doudu ini karena hanya sehelai kain, sehingga anak-anak yang mengenakannya bebas untuk melakukan berbagai aktivitas, bahkan di tengah musim dingin tetap dapat mendatangkan kehangatan bagi anak-anak. Tentu pada zaman sekarang doudu tidaklah seperti dahulu yang dikerjakan secara tangan manusia, tetapi banyak dicetak atau diproduksi oleh pabrik-pabrik. Tetapi ada satu filosofi di dalamnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang filosofi baju doudu. Alkisah pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan satu orang anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun. Pada suatu hari, di tengah masa musim dingin, sang ibu yang janda ini jatuh sakit. Dan ketika tabib datang memeriksanya, dia mengatakan hanya ada satu obat yang dapat memulihkan, menyembuhkan ibu ini, yaitu jika dia makan seekor ikan merah yang hidup di sungai dekat mereka tinggal di desa mereka. Sang anak, meski dia berusia 4 tahun, tapi kerinduannya untuk mencari ikan merah di sungai dekat desa mereka itu sangat besar. Dia ingin ibunya sembuh, dia ingin ibunya pulih kembali. Tetapi itu musim dingin, tidaklah mudah untuk menangkap ikan di sungai tersebut, karena sungai itu sudah tertutup oleh salju. Ada permukaan es di atasnya yang padat,
tidak mudah untuk dapat menangkap ikan. Tapi tekad yang besar dari anak laki-laki ini, dia tetap datang ke sungai dan berusaha menangkap ikan merah. Dia punya ide untuk membuat permukaan es itu menjadi cair. Anak itu kemudian dengan bertelanjang, dia duduk di atas permukaan es. Dengan harapan suhu tubuhnya itu akan membuat es yang ada di bawahnya itu mencair. Sehingga kemudian ada sebuah lubang untuk dia dapat menangkap ikan ini. Warga penduduk sekitar ketika melihat anak ini, apa yang dilakukannya, merasakan kasihan. Tapi tidaklah mudah bagi mereka untuk dapat memecah permukaan es yang membeku itu. Selang beberapa waktu, anak ini mulai kedinginan karena hari itu memang musim dingin yang cukup dingin. Anak ini mulai kedinginan, dia mulai capek dan lelah. Tapi pada saat itu, datanglah seorang kakek tua yang berjanggut panjang. Dan kemudian ketika melihat anak laki-laki ini, sang kakek tua berambut putih berjanggut panjang ini kemudian memberikan baju wudu kepada anak ini untuk dikenakan. Ketika anak ini memakai baju wudu itu, dia merasakan ada satu kehangatan di tubuhnya. Dan secara ajaib memberikan semangat kekuatan yang baru kepada anak ini. Bukan saja itu, ada kehangatan yang luar biasa. Sehingga anak ini kemudian kembali melanjutkan usahanya untuk membuat permukaan es di mana dia dudukin itu menjadi hancur. Dan sungguh karena kehangatan dari baju yang dikenakannya membuat anak ini dapat bertahan, dan kemudian dia mendapatkan ikan merah itu yang kemudian dia tangkap, dia berikan kepada ibunya untuk kemudian dimasak sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, dan ibunya menjadi sembuh. Sejak itu masyarakat sekitar melihat bahwa sungguh baju wudu itu mendatangkan kehangatan bagi anak-anak yang mengenakannya. Bahkan melihat usaha yang dilakukan anak kecil dari seorang janda ini untuk mereka memiliki pengharapan, memiliki seorang anak yang sungguh menghormati dan berbakti kepada ayah dan ibunya. Menghormati, mengasihi ayah dan ibunya sedemikian rupa, mau berjuang mendatangkan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Sejak itu, para orang tua, khususnya ibu-ibu, mulai membuat baju wudu kepada anak-anak mereka dengan pengharapan kelak mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang berbakti, yang mengasihi, yang menghormati orang tuanya sampai tua. Itulah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang tua ketika melihat anak mereka ingin bertumbuh sehat, baik, dan dapat berbakti kepada orang tua mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, tentu bagi kita setiap orang tua
kita punya pengharapan yang baik kepada setiap anak-anak kita. Mereka bertumbuh sempurna, sehat dalam segala hal di dalam khidmat Tuhan. Dan kita rindu mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, menghormati, dan mengasihi orang tua mereka. Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ketiga mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan, bahkan dalam satu hukum perintah Allah yang diberikan kepada setiap umatnya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Dan di sana terkandung sebuah janji berkat, yaitu hidupmu akan panjang umur dan berbahagia bersama dengan orang tua yang boleh menjaga, merawat, membesarkan, mengasuh setiap anak-anak sedemikian rupa. Ada pengorbanan yang diberikan, ada pengharapan yang diberikan orang tua kepada setiap anak-anaknya. Dan bagi setiap anak, Tuhan perintahkan untuk menghormati, berbakti, dan mengasihi kepada orang tua yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagi kita, para orang tua, baju tutu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sungguh mengasihi anak-anak kita. Kita rindu dalam kehidupan mereka ada keselamatan, ada keberhasilan, ada pemeliharaan. Karena dengan baju tutu itu ada kehangatan yang boleh dialami, dirasakan oleh anak-anak. Mereka boleh mengalami kasih yang sejati. Mereka boleh mengalami pengasuhan, pendidikan, pembinaan dalam Tuhan melalui setiap kita para orang tua. Bagi Sobat Messenger, sebagai anak-anak, baju tutu mengajarkan kepada kita betapa besar kasih orang tua bagi kita semua. Dan Tuhan berikan perintah kepada kita untuk menghormati, mengasihi, berbakti kepada orang tua di dalam Tuhan. Mereka sudah memberikan banyak hal di dalam kehidupan mereka untuk kita berhasil. Maka gunakanlah setiap waktu yang ada sekarang ini, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, untuk menyatakan kasih kita, perhatian kita kepada orang tua. Mungkin kita tidak tinggal di tempat yang sama, tapi kemajuan teknologi membantu kita tetap punya komunikasi, tetap punya relasi hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur melalui kehidupan tradisi umat manusia, tetap kami dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan orang tua bagi setiap anak-anaknya. Mereka punya pengharapan, punya keyakinan bahwa anak mereka boleh bertumbuh sempurna dalam segala hal dalam khidmat Tuhan. Dan Tuhan yang memegang masa depan setiap anak-anak kami. Dan kami juga diajar sebagai anak-anak
yang sudah dibesarkan oleh orang tua kami. Firman Tuhan perintahkan kepada kami untuk menghormati, mengasihi, berbakti kepada orang tua di dalam khidmat Tuhan. Tolong kami semua untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab peran kami sebagai anak yang mendatangkan kebahagiaan di tengah kehidupan keluarga kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Engkau berkati kami keluarga demi keluarga, ikat setiap anggota keluarga kami dengan kasih, dengan kebaikan, dengan ketulusan, kemurahan hati, belas kasihan, kesabaran, pengampunan, untuk boleh bertumbuh dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di tengah keluarga kami, kebahagiaan di tengah keluarga kami. Tolong kami dalam menjalankan peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai anak. Sungguh kami dapat menjalankan, menyatakan kasih kami melalui tindakan kami, sikap, tutur kata, perbuatan kami, sehingga sukacita Kristus itu boleh nyata di tengah-tengah keluarga kami. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga kami, Engkau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah keluarga. Bagi kami yang berbeban berat di tengah masa-masa pandemi ini, mungkin usaha pekerjaan kami terganggu, Tuhan Yesus sungguh berikan hikmat kepada kami, bagaimana kami dapat bekerja, berusaha, dan itu dapat mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami, tolonglah kami, campur tangan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan yang dilimpahkan bagi kami semua. Hiburkanlah kami di tengah kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kedukaan, kesedihan yang kami rasakan, kami alami. Tuhan Yesus, berikan kekuatan sehingga kami boleh saling menghiburkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di mana ada banyak keluarga, kami dapat berjemaat di sana. Tolong kami ya Tuhan untuk gereja-gereja terus dapat berperan untuk membina, untuk menolong, untuk menghiburkan keluarga-keluarga. Di tengah masa pandemi ini ada berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapi, tapi kami percaya gereja-gereja Tuhan ini terus mendatangkan kebaikan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan, semua mendatangkan kekuatan kepada setiap keluarga, menempatkan Yesus Kristus sebagai nahkoda di dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, sungguh negara kami bangsa yang besar di tengah keberagaman. Berkati para tokoh masyarakat, tokoh agama, kami dapat bersikap, bertindak, bertutur kata yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan kerukunan, yang mendatangkan saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Di tengah keberagaman, di tengah bangsa negara kami Indonesia ini. Ada sebagian kelompok yang ingin mendatangkan kekacauan di tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau akan hancurkan, patahkan, dan setiap kami warga negara, terlebih kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, keberadaan kami mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, serta keselamatan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, hidup di tengah keluarga yang mendatangkan kebahagiaan sukacita, karena saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan berkat daripada Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus,
dalam keluarga kita, peran kita sebagai orang tua dan anak dituntut untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan di tengah berbagai kesulitan yang kita alami. Tuhan Yesus sebagai nahkoda di dalam rumah tangga kita akan campur tangan mendatangkan pemulihan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.